لا يصدقون عنها يا رب يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله الله عز وجل لا يوصلون وجل بين الجهل والحول الجنة وخير وخير الجنة لا يصدقون عنها لا ينزلون يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Barang ngapain anu? Up. Itu yang berlingkar itu. Ini kan dekat kan. Dan ini ganjel di situ. Terus. Itu tunggu otot. Enggak dia. Hah? Terus dia. Ini tadi itu juga. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat. Biasa di luar. Top markotop. Dos markojos. Pokona mantul seruntul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila jami'il anam
Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'ribataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majelis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, yang mohon maaf secara keseluruhan saja tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa ta'zim al-fakir, rasa hormat al-fakir kepada bapak-bapak para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji adalah milik Allah. Hanya Allah yang maha terpuji, yang pantas untuk selalu dipuji. Karena Allah yang maha terpuji telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, johiratan au kanat batina, baik nikmat johir ataupun nikmat batin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini malam Rabu memasuki malam tanggal 19 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 apa 8 ya? 9 ya. Bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Desember 2025. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan atas nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, bertatap muka, duduk berkumpul bersama-sama di Majlis Taklim Al-Fatoniyah, di Majlis Zikir Khotaman yang mulia ini.
Mudah-mudahan bacaan-bacaan zikir, termasuk di dalamnya bacaan salawat, ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menetapkan pahala yang besar di dalam surga nanti untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang penting kita berzikir dilandasi lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Salawat dari salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang sangat amat luhur, sangat amat agung, sangat amat mulia akhlaknya, khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, yang apabila kita mengikuti, mencontoh akhlak beliau, berarti kita mengikuti Al-Quran. Beliau adalah kekasihnya Allah yang kelak di hari kiamat kita semuanya mengharapkan syafaat beliau, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu berusaha, berupaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuktikan kecintaannya, kesetiaannya kepada beliau. Di antaranya adalah dengan melaksanakan perintah beliau, dengan menjauhi larangan beliau, dengan menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan dengan para kekasihnya Allah di bawah arasnya Allah dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, dan janji Allah itu haqqa. Anna wa'dallahi haqqa. Anna wa'dallahi satuhune utawi janji Allah iku haqqun, hak. Janji Allah itu benar. Apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman itu pasti tidak diragukan lagi oleh Allah, pasti akan dibuktikan nanti kalau sudah sampai pada waktunya. Allah telah berjanji bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, selalu membasahi lidahnya dengan menyebut Allah, dengan berzikir kepada Allah, bahwa janji Allah untuk mereka kelak di alam akhirat adalah ampunan dosa dan pahala yang agung, pahala yang besar yang telah disiapkan oleh Allah di dalam sorga untuk mereka. Makanya kita berzikir kepada Allah ini butuh istiqomah, butuh kesabaran. Gak usah berzikir, makan aja, makan nasi, kemudian diguyur pakai sop, kemudian pakai emping tangkil, sambal hijau,
pete, ikan cuek, risol, kerupuk, wah, Jengkol. Oh, jengkol. Jengkol. itu makan aja kita butuh kesabaran. Coba kalau makannya tergesa-gesa, terburu-buru, bisa-bisa gigit lidah kita. Kaplag. Yang digigit bukan jengkol tapi lidah yang digigit, akhirnya keluar darah, akhirnya makan jadi nggak enak. Makanya Rasulullah kalau makan itu beliau pelan, lama ngunyahnya, nyantai. Kita kadang-kadang masih tulang langsung ditelan, nggak sabar. Dia makannya karena nafsu, bukan li takwa. Dia al-uklu li syahwat, lali takwa. Makannya karena syahwat, karena nafsu, bukan karena takwa. Kalau Rasulullah makannya karena takwa. Makanya kalau mau makan kita niatnya nawaitul akla ittaqwa walikuwatil ibadah lillahi ta'ala. Artinya aku niat makan karena dasar takwa dan karena supaya kuat melakukan ibadah kepada Allah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala itu niat makan supaya makannya jadi ibadah. Karena kata Nabi innamal a'malu binniyat, segala amal itu bergantung kepada niat. Walaupun makan pekerjaan yang hukumnya mubah, tapi kalau niatnya benar itu jadi ibadah, nggak sia-sia. Jadi kata Allah wadzakirina, dan laki-laki yang berzikir Allah kepada Allah kasiron, dengan zikir yang banyak. Makanya kalau bisa zikir jangan dihitung. Jadi beritanya uzkurullaha dzikron kasiro, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti kalau perintahnya berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, berarti setiap hembusan napas zikir. Dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi, sampai tidak bernapas lagi, terakhir yang keluar zikir. Nah, Masya Allah. Wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang berzikir. Jadi kalau laki-laki yang berzikir, jamak mudzakkar salimnya adzakirin. Kalau perempuan, jamaknya jamak muannas salim adzakirat. Bijadatil alif wa ta'in majidataini bi akhiri, ditambah alif dan tak tanis di ujung kalimat. Jadi kata Allah, laki-laki dan perempuan yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, a'adda, berjanji sopo Allahu Allah lahum, untuk mereka yang selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, maghfiratan, ampunan dosa. Makanya nanti bapak-bapak, kalau kita mau pulang, kita bangun tuh dari tempat duduk kita berdiri. Itu nanti di langit ada suara tuh, cuma kita nggak denger aja. Begitu kita berdiri nih mau pulang, itu di langit ada suara. Suaranya begini, kumu maghfuralakum, berdirilah kalian, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya kita pulang perasaan badan enteng tuh ya, badan enteng karena enggak nenteng. Bercanda, ulah serius teuing. Serius nentengin. Coba kalau nenteng semen berat, Pak. Berat. 40 kilo. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ampunan dosa, kata Allah, wa ajran, dan pahala azima, yang agung. Artinya di sorga Allah telah menyediakan pahala yang besar, pahala yang agung, pahala yang mulia, pahala yang membuat kita akan bahagia, akan senang, akan gembira. Nah, pahala itu harus kita ambil dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diambil sekarang,
nanti akan menjadi penyesalan di akhirat buat kita. Orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, artinya dia tidak mau mengambil pahala itu yang sudah disiapkan oleh Allah dalam surga. Nah, baru dia menyesal nanti di akhirat. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya pengen zikir. Tidak bisa. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya pengen baca Quran, saya pengen bersolawat dan sebagainya. Tidak bisa. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pangarsa Abah, guru mursyid agung, guru kita semua, luar biasa. Kenapa dalam majlis zikir khotaman ada khidmah ilmiah? Kenapa menggunakan bahasa khidmah ilmiah, enggak tausiah? Kalau di tempat-tempat lain rata-rata menggunakan bahasa tausiah atau mau'izatul hasanah. Tapi di Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, penyampaian ilmu, siraman rohani Islam dengan bahasa khidmah ilmiah. Khidmah itu pengabdian. Jadi mengabdi kepada pangarsa Abah Anom melalui ilmu. Khidmah, berkhidmah. Apa padane khidmah padane? Khidmat Melayani. Iya, melayani. Kita melayani pangarsa Abah. Kita ngikutin apa maunya Abah. Kita turutin aja guru kita. Nanti guru kita ngajak ke surga, ya kita ikut aja ke surga. Nggak usah nolak-nolak. Masya Allah, luar biasa. Coba dalam majlis zikir khotaman ada khidmah ilmiah. Dalam majlis manaqib ada khidmah. Kenapa Abah telah menetapkan bahwa dalam majlis zikir khotaman ada khidmah ilmiah, dalam majlis manaqib juga ada khidmah ilmiah? Kenapa Abah menetapkan demikian? Karena Abah ingin seluruh murid-murid Abah yang duduk di majlis zikir khotaman, seluruh murid-murid Abah di dalam dan ataupun di luar negeri yang duduk di majlis manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Abah ingin mereka mendapatkan pahala tambahan yang besar, pahala mencari ilmu. Walaupun sebenarnya pahala zikir itu udah luar biasa, pahala berzikir itu udah luar biasa agung, udah luar biasa mulia, udah sangat besar. Tapi Abah ingin memberikan tambahan pahala untuk murid-muridnya. Makanya ditetapkan dalam majlis zikir khotaman ada khidmah ilmiah, dalam majlis manaqib ada khidmah ilmiah. Makanya kita ketika kita hadir di majlis zikir khotaman, di majlis zikir manaqib, kita tidak semata-mata niat untuk menghadiri majlis zikir khotaman, kita tidak semata-mata niat untuk menghadiri majlis manaqib, akan tetapi juga tanamkan niat dalam hati untuk thalabul ilmi, mendengarkan khidmah ilmiah. Bahkan kata para ulama, aksirun niyah minal khair, perbanyak niat-niat yang baik di dalam hati. Kalau istilah kita mah, sekali mendayung 10 pulau terlampaui. Program cuma satu, zikir khotaman, tapi niatnya banyak. Niat thalabul ilmi, niat berzikir, niat silaturahim, niat memakmurkan majlis zikir, niat memakmurkan majlis ilmu, niat mensiarkan ajaran Islam, perbanyak niat yang baik. Karena Allah Maha tahu, apapun yang kau niatkan dalam hatimu, Allah tahu, dan Allah pasti akan menghargai niat baikmu itu dengan pahala. Makanya perbanyak niat yang baik, jangan memperbanyak niat yang buruk. Masya Allah. Yuk kita buka sedikit tentang pahala thalabul ilmi di majlis zikir khotaman, pahala thalabul ilmi di majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan cara mendengarkan khidmah ilmiah. Pertama, kita lihat di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah
Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid daraini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallah minas salati wasyami atau wasaumi sama aja, wasyami wal haji wal jihadi fi sabilillah. Rawahu Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami itu nama aslinya Fairuz Ad-Dailami. Nama aslinya Fairuz Ad-Dailami. Beliau adalah sahabat Nabi, hidup satu zaman, satu kurun, satu masa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang telah membunuh nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Aswad Al-Ansi saat itu ngaku nabi. Nah, akhirnya dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Jadi Imam Dailami ini sahabat Nabi. Banyak perawi hadis itu, bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, Abu Daud, Imam Nasai, banyak. Ada Imam Ibnu Sunni, Imam Tabrani, Imam Dailami, Imam Abu Nuaim. Imam Abu Nuaim ini gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari itu ulama besar. Nah dalam hadis ini Rasulullah bersabda, tolabul ilmi afdalu indallah minas salati. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu pahalanya, keutamaannya jauh lebih afdal, jauh lebih istimewa, lebih utama di sisi Allah. Pertama, minas salati, daripada pahala ibadah salat. Wasyami, yang kedua daripada pahala ibadah puasa. Wal haji, yang ketiga mencari ilmu itu pahalanya lebih afdal daripada pahala ibadah haji. Yang keempat, wal haji, ya udah enggak. Yang keempat, wal jihadi fi sabilillah. Mencari ilmu itu pahalanya lebih afdal, lebih utama, lebih besar daripada pahala jihad fi sabilillah. Jadi perang di medan laga, membela agama, mengorbankan nyawa, mati terbunuh, mati syahid. Nah, mencari ilmu pahalanya lebih besar daripada itu. Masya Allah. Bahkan diterangkan juga masih dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, talibul ilmi talibur rahmah, talibul ilmi ruknul Islam, wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin. Masya Allah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, pertama, talibul ilmi talibur rahmah. Orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, talibul rahmah, berarti ia mencari rahmat Allah. Di siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah, yang ingin selalu berada dalam naungan rahmat Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, dalam ampunan Allah, dalam ridhonya Allah, kapanpun dimanapun, maka jangan lupa kewajiban tolabul ilmi, supaya selalu berada dalam rahmat Allah. Itu kata Nabi, tolibul ilmi tolibul rahmah. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari rahmat Allah. Kita nanti akan dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah di akhirat, bukan karena tahajud kita, bukan karena zikir kita, bukan karena puasa kita, bukan karena ibadah haji kita, tapi kita akan dimasukkan ke dalam sorga, kata Allah, udkhuluha bi rahmati, masuklah kalian ke dalam sorga dengan rahmatku.
Awas jangan sombong kita dengan ibadah kita. Dulu ada seorang ulama telah beribadah selama 500 tahun. Ibadahnya yang 500 tahun sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa. Ketika ulama itu mau masuk surga, di stop, dijaga oleh malaikat penjaga pintu surga. Mau kemana ente? Surga. Wih, gaya banget mau ke surga. Surga? Iya, surga. Dengan amal apa engkau mau masuk surga? Begini malaikat, dulu ketika saya hidup dalam dunia, saya telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ibadah saya yang saya lakukan 500 tahun sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa. Bersih murni. Nah, dengan amal ini saya akan masuk surga malaikat. Kata malaikat, sombong ente. Ente nggak bisa masuk surga karena ente sombong. Akhirnya nggak bisa masuk surga. Baik, kalau ente mengatakan bahwa ente bisa masuk surga sekarang dengan amal yang telah ente lakukan selama 500 tahun di dunia, coba sekarang kita hitung ibadah ente yang telah ente lakukan 500 tahun di alam dunia. Coba ente gunakan untuk membayar nikmat-nikmat dari Allah. Kita mulai hitung. Pertama nikmat mata dulu. Ternyata ibadah 500 tahun digunakan untuk membayar nikmat mata aja enggak terlunasi. Belum nikmat akal, belum nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat tangan, nikmat-nikmat yang lainnya. Berarti ente enggak berhak masuk surga. Kalau ente mengatakan bahwa saya masuk surga dengan ibadah saya. Kita masuk surga bukan dengan ibadah kita. Ibadah kita jelek, sholat kita enggak khusyuk. Kadang-kadang ibadah kita riya, ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kita nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena adanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Inilah pentingnya rahmat Allah. Jangan sombong kita di hadapan Allah. Jangan lalu kemudian kita mentang-mentang rajin berzikir lalu kita merasa suci, merasa paling hebat. Jangan, itu udah nggak benar itu. Udah kotor hatinya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, talibul ilmi ruknul Islam. Mencari ilmu itu, orang yang mencari ilmu berarti ia menjalankan rukun Islam. Kita tahu rukun Islam ada 5. Pertama, 2 kalimat syahadah. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, ini 5-5-nya harus didasari ilmu. Artinya di dalam syahadat ada ilmu, di dalam sholat ada ilmu, di dalam zakat ada ilmu, ilmu zakat, di dalam puasa Ramadan ada ilmu, ilmu tentang puasa, di dalam ibadah haji ada ilmu, ilmu tentang manasik haji. Artinya orang yang mencari ilmu berarti dia menjalankan rukun Islam. Karena ibadah kita sehebat apapun kalau tidak dilandasi dengan ilmu ditolak oleh Allah. Ditolak. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal walaupun sedikit akan berguna apabila dilakukan dengan ilmu. Sebaliknya amal walaupun banyak sebanyak apapun akan sia-sia apabila amal itu dilakukan dengan kebodohan tanpa ilmu. Coba kalau saya boleh nanya nih, baca Quran ada ilmunya enggak? Baca Quran ada ilmunya. Ilmunya ilmu apa tuh? Ilmu tajwid. Nah, kalau kita enggak menguasai ilmu tajwid, kira-kira menurut bapak-bapak baca Qurannya fasih apa rusak? Acak-acakan. Itu udah pasti itu. Kita disuruh betulin HP yang rusak, tapi kita nggak ada ilmunya, bisa nggak? Nggak bisa, malah berantakan HP. Semuanya pakai ilmu. Makanya luar biasa, Allah akan memberikan pahala besar kepada orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua telapak kakinya dengan niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga.
Yang terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, masih dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Talabul ilmi, ari neangan ilmu, fardhatun eta wajib, ari wajib teh nyaeta mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi." Apabila dikerjakan dapat pahala besar dari Allah, apabila ditinggalkan berdosa besar kepada Allah. Itu definisi wajib yang diterangkan di dalam kitab Al-Waraqat, yaitu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi mencari ilmu itu wajib. Atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya siapapun yang merasa dirinya beragama Islam, yang mengaku dirinya beragama Islam, siapapun yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus merasa bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi diri saya. Kemudian kata Nabi, "Wa inna talibal ilmi", sesungguhnya orang yang mencari ilmu, yastaghfiru, akan memohonkan ampun, lahu baginya, opo kullu syai'in, segala sesuatu, seluruh makhluk yang ada di langit, di bumi, mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang mencari ilmu. Hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan di lautan itu beristighfar. Seluruh ikan-ikan yang ada di lautan itu enggak kehitung. Bermacam-macam ikan di dalamnya. Banyak, lautannya luas dalam. Mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang di alam hujah duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir. Masya Allah, luar biasa. Makanya luruskan niat. Jadi kalau kita menghadiri majlis zikir khotaman atau majlis manakib, kita niat juga dalam hati, niat tolabul, supaya padilah-padilah tadi yang diterangkan oleh Nabi tidak hilang, supaya kita dapatkan. Pertama kita niat zikir kepada Allah. Jadi ini majlisnya ini sebenarnya ada 4 majlis nih. 4 majlis dalam satu program. Programnya zikir khotaman. Tapi di dalamnya ada 4 majlis. Pertama majlis Quran, karena di dalam kita baca Quran tadi. Tadi Fatihah Quran, Qul-hu Quran, Al-Falaq Quran, An-Nas Quran. Yang kedua di dalamnya ada majlis zikir. Ya Latif, Ya Latif itu zikir, menyebut nama Allah. Ya Latif, wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hatiku selembut apa ya? Salju. Lembut salju atau selembut selembut. Ini salju lah. Enggak salju, enggak jeung ya. Kemudian yang ketiga di dalamnya ada majlis doa. Yang keempat ada majlis ilmu. Bahkan ada 5 ini, ada majlis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 majlis dalam satu program, namanya zikir khotam. Luar biasa pemirsa Abah ini. Ingin memberikan pahala besar nanti di akhirat untuk murid-muridnya. Maka beruntunglah murid-murid Abah yang bisa istiqomah hadir duduk di majlis zikir, di majlis manaqib dan zikir harian 165 insya Allah. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah
kulla yaumin huwa fi sha'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa antal khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'as sani wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata Amin. wal akhirah. Amin. Lana wa li jami'i ahli baitina. Amin. Wa zawjatina wa li auladina Amin. wa ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala
تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما ربي